Apakah min bobo? Anda tahu, hanya satu kebiasaan minum di pagi hari bisa diam-diam menggandakan risiko stroke setelah usia 60? Bayangkan, Anda tidur nyenyak, bangun dengan perasaan segar. Lalu, beberapa jam kemudian, tubuh mulai terasa lemah, bicara tidak jelas, atau tangan sulit diangkat. Stroke datang tanpa peringatan, dan yang mengejutkan, penyebabnya seringkali adalah minuman pertama yang Anda pilih di pagi hari. Saya Dr. Budi Hartono, dengan pengalaman 30 tahun membantu ribuan lansia menjaga kesehatan jantung dan otak, ingin berbagi 5 minuman pagi yang ternyata berbahaya, serta pilihan pengganti yang lebih aman. Dan di akhir video ini, saya akan membocorkan satu rahasia khusus yang bisa melindungi pembuluh darah Anda mulai besok pagi. Jangan anggap enteng, karena stroke bukan hanya soal tekanan darah tinggi atau riwayat keluarga. Kebiasaan kecil, seperti apa yang Anda minum saat perut kosong, bisa menjadi bom waktu yang memicu penggumpalan darah, tekanan darah melonjak, dan aliran oksigen ke otak terhambat. Di video ini, saya akan menjelaskan dengan bahasa sederhana, solusi yang mudah dilakukan, dan contoh nyata dari pasien saya yang berhasil memperbaiki kesehatannya. Jadi, tonton sampai akhir, pilih salah satu solusi, dan mulai praktikkan besok pagi. Kalau Anda ingin hidup sehat dan penuh energi di usia lanjut, tulis angka 10 di kolom komentar sekarang. Dan kalau ada topik kesehatan yang ingin saya bahas di video berikutnya, tulis angka 1 beserta pertanyaan Anda. Saya akan membaca setiap komentar untuk memastikan kita bisa membuat video yang paling bermanfaat untuk Anda. Banyak orang mengira kopi es itu aman, apalagi di pagi yang panas. Tapi jika ditambah sirup manis, gula, atau krimer kental, minuman ini bisa menjadi ancaman serius bagi jantung dan otak. Kombinasi gula tinggi dan kafein membuat darah lebih kental, pembuluh darah menyempit, dan tekanan darah melonjak dalam waktu singkat. Bagi lansia, perubahan mendadak ini berbahaya. Darah yang mengental berarti jantung harus bekerja lebih keras untuk memompanya. Dan pembuluh darah yang kaku lebih mudah tersumbat oleh gumpalan darah. Pemicu utama stroke. Saya punya pasien bernama Pak Agus, usia 68 tahun. Setiap pagi, beliau minum kopi es dengan sirup karamel. Tekanan darahnya sering melonjak, dan ia cepat lelah saat berjalan pagi. Setelah saya sarankan mengganti minuman itu dengan kopi tubruk tanpa gula, ditambah susu kedelai hangat atau dingin, dalam 3 minggu tekanan darahnya stabil dan ia merasa lebih segar. Kalau Anda suka kopi dingin, solusinya sederhana. Seduh kopi tubruk biasa. Biarkan dingin di suhu ruangan, lalu tambahkan sedikit susu kedelai tanpa gula. Hindari sirup kemasan, creamer instan, atau topping manis yang sering ditawarkan di kafe. Ingat, tujuan kita setelah usia 60 adalah menjaga pembuluh darah tetap lentur dan aliran darah lancar, bukan membebaninya dengan gula dan lemak tambahan. Mulai besok, coba ganti kopi es manis Anda dengan versi pahit alami. Rasa mungkin berbeda, tapi manfaatnya untuk jantung dan otak jauh lebih besar. Kopi pahit lebih sehat dari kopi manis. Kalau Anda masih mengikuti penjelasan ini, tulis angka 1 di kolom komentar, supaya saya tahu siapa saja yang benar-benar serius menjaga kesehatan. Banyak orang percaya jus buah kemasan adalah pilihan sehat. Padahal, kebanyakan jus dalam botol atau kotak mengandung gula tinggi dan hampir tidak memiliki serat. Bahkan yang berlabel 100% jus tetap kehilangan serat alami saat buah diperas, sehingga gula, baik alami maupun tambahan, langsung masuk ke aliran darah. Bagi tubuh lansia, lonjakan gula darah di pagi hari adalah beban berat. Kadar glukosa yang naik cepat membuat tekanan darah melonjak dan pembuluh darah menjadi kurang elastis. Dalam jangka panjang, ini meningkatkan risiko penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak. Saya ingat seorang pasien, Ibu Siti,
usia 65 tahun. Setiap pagi beliau minum jus jeruk kemasan karena mengira itu baik untuk vitamin C. Tapi setelah saya jelaskan risikonya, beliau menggantinya dengan smoothie dari pepaya matang, pisang, dan sedikit air. Untuk menambah serat, beliau menambahkan 1 sendok biji chia. Hasilnya, 2 minggu kemudian, beliau bercerita bahwa tubuhnya lebih ringan, tidak mudah lemas saat belanja di pasar, dan pencernaannya lebih lancar. Kalau Anda ingin kesegaran rasa buah di pagi hari, pilihlah buah utuh yang sedang musim seperti pepaya, mangga, nanas, atau pisang. Blender bersama air mineral atau air kelapa tanpa gula. Tambahkan biji chia atau biji selasih agar seratnya lebih tinggi. Cara ini membuat gula dilepaskan secara perlahan, memberi energi stabil untuk otak sepanjang pagi. Jangan terkecoh dengan kemasan menarik atau label alami. Kesehatan pembuluh darah Anda lebih penting dari rasa manis instan. Buah utuh, bukan jus pabrik. Kalau Anda setuju dengan poin ini, tulis angka 2 di kolom komentar supaya saya tahu siapa yang sudah paham dan siap mempraktikannya. Banyak orang yang ingin mengurangi gula beralih ke soda diet atau minuman berlabel tanpa gula. Sayangnya, penelitian menunjukkan pemanis buatan seperti aspartam, sukralosa, dan sakarin bisa mengacaukan metabolisme tubuh, meningkatkan kadar insulin, dan memicu peradangan pembuluh darah. Bagi lansia, ini berarti risiko lebih tinggi mengalami penggumpalan darah, tekanan darah tidak stabil, bahkan gangguan irama jantung. Dan jangan lupa, soda diet tetap bersifat diuretik, membuat tubuh lebih cepat kehilangan cairan. Dehidrasi membuat darah semakin kental, sehingga risiko stroke meningkat. Saya pernah menangani Pak Joko, usia 70 tahun tinggi, yang setiap sore minum 1 kaleng soda diet. Beliau sering merasa pusing saat bangun pagi. Setelah saya sarankan mengganti minuman itu dengan air soda alami yang diberi perasan lemon segar, hasilnya luar biasa. Dalam 2 minggu, rasa pusingnya hilang, tidurnya lebih nyenyak, dan tekanan darahnya menjadi lebih stabil. Kalau Anda suka sensasi bergelembung, pilih air soda alami tanpa tambahan pemanis atau pewarna. Tambahkan irisan lemon, jeruk nipis, atau jahe segar untuk rasa dan manfaat kesehatan. Cara ini memberi kesegaran tanpa membebani tubuh dengan bahan kimia buatan. Ingat, tidak semua yang berlabel zero sugar benar-benar aman. Tubuh lansia butuh hidrasi dari air berkualitas, bukan trik rasa dari pabrik. Air soda alami lebih aman. Kalau Anda masih menyimak sampai di sini, tulis angka 3 di kolom komentar, supaya saya tahu siapa yang benar-benar memperhatikan demi kesehatan jantung dan otaknya. Minuman energi dan minuman olahraga sering dipromosikan dengan janji memberi tenaga dan hidrasi cepat. Tapi untuk tubuh lansia, kandungan di dalamnya justru bisa menjadi beban berat. Sebagian besar minuman energi mengandung kafein dosis tinggi, gula, natrium, serta zat tambahan seperti guarana atau taurin. Kombinasi ini dapat membuat detak jantung meningkat tajam, memicu aritmia, dan menaikkan tekanan darah ke level berbahaya. Minuman olahraga mungkin mengandung kafein lebih sedikit, tetapi kadar natrium dan pewarna buatan di dalamnya juga tidak ramah untuk pembuluh darah lansia. Saya ingat Ibu Lina, 66 tahun, yang terbiasa minum minuman olahraga setelah senam pagi. Beliau mengira itu membantu memulihkan tenaga. Namun, setelah beberapa bulan, beliau sering mengeluh jantung berdebar dan cepat haus. Setelah saya sarankan mengganti dengan air hangat yang diberi perasan lemon dan sedikit garam Himalaya, hasilnya sangat positif. Dalam 2 minggu, rasa berdebar berkurang, hidrasi membaik, dan beliau merasa lebih segar setiap pagi. Kalau Anda ingin hidrasi dan tenaga di pagi hari, cukup dengan air putih, air kelapa murni, atau air hangat dengan lemon.
Tambahkan sedikit garam mineral jika perlu menyeimbangkan elektrolit, terutama setelah berkeringat. Cara ini memberi energi alami tanpa membebani jantung atau ginjal. Jangan tertipu oleh iklan kemasan warna-warni dan slogan menambah energi. Energi terbaik untuk lansia datang dari minuman alami yang lembut untuk tubuh. Energi alami lebih tahan lama. Kalau Anda setuju dengan poin ini, tulis angka 4 di kolom komentar supaya saya tahu siapa yang siap meninggalkan minuman energi kemasan mulai besok. Inilah kesalahan terbesar yang masih dilakukan banyak lansia. Tidak minum air sama sekali setelah bangun tidur. Padahal, selama 7 hingga 8 jam tidur, tubuh kehilangan cairan melalui pernapasan dan keringat. Akibatnya, darah menjadi lebih kental, aliran ke otak berkurang, dan jantung harus bekerja lebih keras. Bagi lansia, kondisi ini sangat berisiko. Dehidrasi di pagi hari memperbesar peluang terbentuknya gumpalan darah yang bisa memicu stroke. Parahnya lagi, seiring bertambah usia, rasa haus menjadi kurang peka. Artinya, meskipun tubuh butuh air, Anda mungkin tidak merasa ingin minum. Saya pernah membimbing Pak Rahman, 72 tahun, yang jarang minum air di pagi hari. Ia sering merasa pusing dan lesu sampai siang. Setelah saya minta memulai hari dengan segelas air putih suhu ruangan, tanpa es dan tanpa campuran apapun, dalam 2 minggu ia merasakan perubahan besar. Kepala lebih ringan, tubuh lebih segar, dan ia mampu berjalan pagi tanpa merasa lemas. Aturan praktisnya sederhana. Sebelum kopi, teh, atau makanan apapun, minumlah segelas penuh air putih. Lebih baik jika diminum perlahan sambil duduk tenang. Kebiasaan kecil ini membantu melancarkan sirkulasi darah, menghidrasi sel-sel otak, dan mempersiapkan tubuh untuk aktivitas hari itu. Ingat, hidrasi yang tepat di jam pertama setelah bangun tidur adalah investasi kesehatan jangka panjang. Air putih dulu, baru yang lain. Kalau Anda setuju dengan kebiasaan ini, tulis angka 5 di kolom komentar supaya saya tahu siapa yang siap memulai hari dengan cara yang benar mulai besok. Sekarang Anda sudah tahu 5 kebiasaan minum di pagi hari yang diam-diam bisa meningkatkan risiko stroke setelah usia 60. Kopi es manis dengan creamer, jus buah kemasan, soda diet atau minuman tanpa gula, minuman energi atau olahraga, dan tidak minum air sama sekali setelah bangun tidur. Mengubah kebiasaan ini mungkin terasa kecil, tapi dampaknya besar bagi kesehatan jantung dan otak. 1 gelas minuman yang tepat di pagi hari bisa menjaga tekanan darah tetap stabil, aliran darah tetap lancar, dan pikiran tetap jernih sepanjang hari. Mulai besok pagi, pilih satu kebiasaan baik untuk langsung dipraktikkan. Misalnya, mengganti jus kemasan dengan buah utuh, atau memastikan segelas air putih menjadi hal pertama yang Anda minum. Perlahan-lahan, tubuh Anda akan merespons positif, dan risiko stroke dapat berkurang signifikan. Ingat, Anda belum terlambat. Tubuh Anda masih mau pulih, asal diberi kesempatan dan kebiasaan yang tepat. Jangan tunggu sampai ada tanda bahaya. Mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Bagi saya, rahasia khusus yang ingin saya bagi di akhir ini sederhana. Kombinasikan segelas air putih hangat dengan beberapa tetes lemon di pagi hari. Ini membantu detoksifikasi ringan, melancarkan pencernaan, dan membuat pembuluh darah lebih rileks. Memberi awal hari yang sehat untuk jantung dan otak Anda. Besok pagi mau mulai? Kalau Anda siap, tulis di kolom komentar kebiasaan mana yang akan Anda praktikkan duluan. Dan jangan lupa, bagikan video ini kepada keluarga atau teman seusia Anda. Bisa jadi, satu langkah kecil dari Anda akan menyelamatkan nyawa orang lain. Klik tombol subscribe di channel Zulfa Hartati untuk mendapatkan tips kesehatan lansia setiap minggu. Tulis juga di komentar, topik kesehatan apa yang ingin saya bahas di video berikutnya. Jaga kesehatan, tetap terhidrasi.
dan selalu pilih minuman yang memberi kehidupan bagi tubuh Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.